di sana? Iya, di rumah sakit. Di rumah sakit. Ya. Kenapa itu, bisa cerita nggak Pak? Aku juga gak tahu, cuma bangun-bangun udah di itu rumah sakit, cuma makan, tidur, obat, cuma begitu. Rumah sakit jiwa. Iya, jiwa. Itu ceritanya gimana kok tiba-tiba pingsan tuh, kenapa gitu Pak? Aku juga gak tahu. Nggak tahu. Gak tahu. Sebelumnya inget nggak, sebelum pingsan itu ngapain? Sebelum pisan. Cuma kasih di satu rumah sakit, di gak tahu itu rumah sakit, gak tahu di mana, dan gak bangun lagi. Kalau sebelumnya lagi kerja, kalau sebelum ke rumah sakit tuh? Enggak. Ada orang ikut kasih di itu rumah sakit. Kalau di sana majikan gimana Mbak? Majikan baik. Baik. Ya baik. Nggak pernah marah-marah, mukul? Marah enggak? Mukul? Enggak. Banyak pikiran nggak di sana nyatanya? Cuma mau pulang, mau kirim uang, cuma begitu. Oh, di sana nggak digaji Bu? Gak ada gaji, tapi tuh gaji buat pilih makan, buat sendiri pilih makan. Infonya cuma terakhir dikasih $1.000 Singapura doang ya? Iya. Kalau sebelumnya berarti cuma tanda tangan gitu doang? Ya, cuma tanda tangan. Katanya gimana itu kata majikan? Tunggu pulang kasih satu uang buat aku, itu uang gaji itu. Kalau tiap bulannya nggak ada sama sekali? Enggak. Mbak, ini harapan Mbak ke depan kayak gimana Mbak? Mau cari satu kerja lagi buat sambung kerja. Cuma mau cari kerja. Ke luar negeri lagi? Enggak. Di sini Ya, aja? di sini. Dari rumah sakit kan, perginya sehat, seger, dengan pulang dia sakit, dengan majikannya katanya nggak pernah nengok di rumah sakit, dia sendirian di rumah sakit. Penyebab depresi juga nggak tahu ya Mbak? Kenapa? Iya, nggak tahu apa-apa. Di sini juga Pak pulang juga saya nggak tahu kabar, cuma jadi adik saya kabar katanya si pulang, katanya sakit dari rumah sakit. Ya kaget kan Pak. Kalau selama di Singapura pernah kontak Bu? Pernah, masih pernah. Sering atau jarang? Jarang kan, pertama kan 1 minggu dia kasih kabar sini, 1 bulan dia kasih kabar lagi, pas 9 bulan dia kasih kabar katanya kirim uang, saya mah kirim uang 900.000 uang sini. Kan saya minta nomor kan, dulu kan pakai Western Union kan, terus kalau kirim uang tuh pakai nomor. Nanti mas saya bilang sama majikan, pas dia udah ditutup teleponnya udah nggak ada lagi. Di telepon dari situ nyambung tapi nggak diangkat. Tapi nggak tahu kiriman yang itu tuh nggak pernah ngomong lagi. Pas itu nggak ada kabar lagi, udah 4 tahun dia ada kabar lagi. 4 tahun ada kabar lagi, katanya saya mau setengah lagi, saya pindah di adeknya dari majikan kan, majikan kakak adek, pindah katanya 1,5 tahun lagi, katanya minta 6 tahun. Tapi pas itu nggak ada kabar lagi sampai sekarang. Pas bulan Maret itu ada kabar, Contohnya seperti ini. Iya, kalau kabar ada apa kan kirim uang. Kan adanya kan sering katanya SMS sama majikannya, tapi nggak direspon juga, dia terus katanya ingin tahu kabar kakaknya. Dan nggak tahu ngomong bahasa Inggris juga, nggak tahu dari mana, nggak tahu. Ya. Oh, berarti nggak bawa HP ya? Enggak Komunikasi sama majikan? pernah. Ini ditanyain sama saya kan, siapa nama majikan, itu nggak pernah bilang, nggak mau bilang sama majikan tuh, nama majikan tuh nggak Nggak mau bilang, takut mungkin majikannya kan ada di sampingnya mungkin. Ngasih nama juga itu yang penyanyi itu, dengan Justin tuh namanya. Yang di sini kan tahu itu yang nyanyi itu, nggak mau bilang majikan namanya ini enggak ada. Kabar juga cuma sebentar. SPMI akan melakukan pengaduan ke Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di langkah awal sebagai pelindung bagi pekerja migran yang pekerja migran Indonesia. Kemudian yang kedua akan bersurat ke KBRI Singapura, dan saya akan berkomunikasi dengan jaringan yang ada di Singapura. Ini udah masuk ke PPO? Ya, kalau melihat unsurnya memang si PMI ini
dari perekrutan itu pernah ada manipulasi terkait umur dan sampai di sana dia itu tidak digaji, artinya ada eksploitasi. Jadi ini sudah ada indikasi TPPO juga. Akan dibawa ke jalur hukum juga Pak ini? Ya, saya akan telusuri pihak penyalur atau perusahaan, apakah dia masih aktif atau sudah dicabut izinnya. Nanti kalau masih aktif akan saya melaporkan perusahaan tersebut dengan dugaan tindak pidana perdagangan orang secara korporasi. Kalau sponsornya sendiri? Kalau sponsornya saya tanya ke keluarga, katanya sudah almarhum. Berarti sekarang fokus untuk pengembalian gaji dulu ya? Untuk sekarang fokus ke pengembalian gaji dan akan agar mendorong KBRI untuk menindak mantan majikan. Untuk mengungkap juga ya kenapa bisa depresi ini? Ya, sekali mengungkap kenapa dia depresi dan kenapa ketika si mendapatkan depresi ataupun sakit dan memberitahu ke keluarganya.